Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapin hati ya. Kita mau sembah Dia. Mari sembah Dia. Mari kita tinggikan namanya. Mari sembah Dia. Penyembahan bukan berbicara apa yang bisa kita rasakan. Penyembahan adalah apa yang bisa kita berikan. Bapak, Ibu, dan saya diciptakan sebagai makhluk penyembah. Bapa itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah tidak berbicara hanya mengenai lagu, hanya berbicara mengenai musik, tarian, nyanyian. Menyembah adalah hubungan. Menyembah adalah relationship. Ketika hati Bapak, Ibu, dan saya terkoneksi dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, itulah penyembahan. Ketika hati Bapak, Ibu dapat merasakan hatinya Tuhan, itulah penyembahan. Ada sebuah perbedaan antara para nabi-nabi yang lain dengan Daud yang bukan seorang nabi. Para rasul-rasul yang lain. Mereka menuliskan kitab dari apa yang mereka dengar, dari apa yang Tuhan bicarakan. Tapi Daud, hampir semua tulisan-tulisannya dalam Mazmur berdasarkan dari apa yang Daud alami, dari apa yang Daud rasakan. Bersama Tuhan. Daud mengalami keintiman Tuhan.
Daud mengalami keintiman bersama Tuhan. Sekalipun Daud pernah jatuh, tapi Daud memiliki kerendahan hati. Ia mau ditegur, ia mau diajar. Satu hal yang membuat Tuhan suka dengan Daud, Daud rela kehilangan hartanya, kehilangan apapun yang ia miliki. Tapi hanya satu yang Daud pertahankan. Sehingga Daud berkata, Tuhan, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Daud berkenan di hati Tuhan. Seperti yang kita alami, seperti apa yang Bapak Ibu alami. Ketika kita berendam dalam hadirat-Nya, ketika kita berendam dalam kasih-Nya, kita merasakan Tuhan hadir. Kita merasakan keintiman. Bahkan kita merasakan detak jantung Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dasar hidup kekristenan selalu dimulai dengan beristirahat. Lima hari lamanya Tuhan bersama Bapa Surgawi mengerjakan apa yang baik untuk bumi. Di hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Dan Dia berfirman, agar manusia beristirahat, agar manusia duduk diam, agar manusia mengalami keintiman dengan Tuhan terlebih dahulu. Di hari yang ke-7, manusia mulai bekerja. Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan itu cukup baik di matanya. Lalu pada hari ke-6, Tuhan menciptakan petang dan pagi. Bukan pagi lalu petang, tetapi petang dan pagi. Itulah mengapa dasar kekristenan adalah beristirahat, adalah berendam dalam kasih-Nya, berendam dalam cinta-Nya.
Untuk itulah Bapak, Ibu, dan saya diciptakan. Untuk memiliki hubungan. Untuk memiliki relationship. Dan pagi hari ini, Tuhan, pencipta kita, pencipta Bapak, Ibu, dan saya, ingin banyak sekali bercerita. Kenalilah hatinya. Kenalilah perkataannya. Kenalilah apa yang ada padanya. Seringkali orang bertanya kepada saya. Seringkali orang berkata, bagaimana mendengar suara Tuhan? Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bukan suatu yang aneh dapat mendengarkan suara Tuhan. Bukan suatu yang ajaib dapat mendengar suara Tuhan. Saya mau katakan itu adalah hal yang normal. Itu adalah kewajaran sebagai umat dapat mendengar suara gembalanya. Mungkin Bapak Ibu datang pada pagi hari ini dengan banyak beban, dengan banyak sekali masalah, dengan banyak sekali tuduhan, dengan banyak sekali keterikatan akan dunia ini. Keterikatan akan pornografi, keterikatan dengan hal-hal yang salah di dunia ini. Izinkan Roh Allah membantu Bapak, Ibu, dan saya melepaskan dari setiap keterikatan itu terlebih dahulu. Sesuatu yang dibungkus, walaupun dengan hal yang rohani, ketahuilah, kita tidak dapat menyembunyikan aromanya dari Roh Kudus. Matanya menjelajah. Ia menyelidiki hati Bapak, Ibu, dan saya. Siapapun yang mengalami keterikatan pada pagi hari ini, keterikatan pada saat ini,
baik yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini, maupun yang mendengarkan doa renungan pada saat ini. Tuhan ingin melepaskan Bapak Ibu, ingin melepaskan saudara-saudara dari setiap belenggu, setiap keterikatan yang jahat. Segala sesuatu ada aromanya Bapak Ibu. Itulah kenapa Tuhan Allah memberikan kepada kita semua karunia untuk membeda-bedakan roh. Siapapun yang ada di antara kita, siapapun yang mendengar doa pada Zoom meeting pada pagi hari ini, yang mau mengalami terobosan, yang mau mengalami keterikatan, walaupun Bapak Ibu sudah berusaha sedemikian rupa untuk melepaskan, tapi selalu gagal dan gagal lagi. Ingatlah Bapak Ibu, dasar iman kita adalah apa yang surga sudah kerjakan. Dasar iman Bapak Ibu dan saya adalah dengan beristirahat. Izinkan roh Allah yang mengerjakan segala sesuatunya di dalam Bapak Ibu dan saya. Siapapun orangnya yang ingin mengalami pembebasan, yang ingin mengalami terobosan, siapkan hati. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu, untuk saudara-saudara, untuk siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya kasih-Mu mengalir atas kita semua. Terutama anak-anak Allah yang pada saat ini ingin mengalami terobosan, ingin mengalami kelepasan. Apapun bentuk tali-tali yang mengikat, pada pagi hari ini, aku perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap ikatan-ikatan, setiap rantai-rantai yang mengikat, diputuskan, dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami letakkan jiwa kami letakkan roh kami tundukkan hidup kami di bawah firman-Mu Tuhan, di bawah ketaatan-Mu Kristus. Dan bawa kami Tuhan untuk bersembunyi bersama-sama dengan-Mu di dalam Allah Bapa. Setiap memori-memori yang belum terhapus, setiap memori-memori yang selalu mengingat-ingat dosa, mengingat-ingat kesalahan, mengingat-ingat cara berbuat dosa, di dalam nama Tuhan Yesus,
Setiap memori-memori itu dihapuskan dari alam materi maupun dari alam roh. Memori-memori itu sudah diselesaikan. Inilah iman percaya kami, Tuhan, bahwa Engkau datang untuk memberikan kami kebebasan, untuk memberikan kami kepastian. Hadirat-Mu, Tuhan, hadir untuk kami. Ketika Yesus mengajarkan murid-murid untuk berdoa, diawali dengan kalimat Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga. Yesus datang ke bumi ini untuk memulihkan identitas Bapak, Ibu, dan saya. Untuk memberi kesadaran bagi kita bahwa kita adalah anak di hadapan Bapa. Dan Dia adalah Bapa kita. Apapun masa lalu Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita kembali kepada Bapa, maka kita tetap diakuinya sebagai anak. Bahkan bukan hanya anak biasa, tetapi benar-benar anak yang dikasihinya. Dan juga bukan anak-anak gampang yang bebas dari didikan orang tua. Ibrani 12 ayat 7-10 mengatakan, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Izinkan pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kebaikan Bapa Surgawi. Allah yang Maha Kuasa itu
Hakim yang adil itu memanggil Bapak, Ibu, dan saya. Engkau adalah anak yang kukasihi. Mari kita merenung sejenak kebaikan-kebaikan Bapa, kebaikan-kebaikan Tuhan, dan apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Disiplinnya, senyumannya, hajarannya, perhatiannya, kasihnya. Seringkali kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk menjaga kekudusan. Namun kita lebih sering jatuh daripada menang. Untuk mempertahankan kekudusan itu. Karena unsur tanah yang ada pada Bapak, Ibu, dan saya suka sekali dengan hal-hal kotor. Tetapi kita mesti sadari juga, ada unsur lain yang terdapat dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Yaitu roh yang kekal itu. Ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Hanya kasih-Nya lah Roh Kudus memampukan Bapak, Ibu, dan saya untuk menang atas itu. Hanya dengan melekat pada hatinya, kita mengatasi hukum itu. Karena hidup Bapak, Ibu, dan saya adalah para penyembah-penyembahnya. Keberadaan Bapak, Ibu, dan saya berharga di matanya. Mari kita persembahkan hidup kita. Mari kita persembahkan hidup kita. Sembah Dia. Tinggikan namanya. Katakan, Tuhan, ini kami Tuhan. Ini aku Tuhan. Bawa aku Tuhan ke tempat di mana Tuhan mau bawa aku bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu bisa dengan berani berkata-kata di hadapan Tuhan. Berani berkata-kata di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan. Bawa saya ke tempat di mana Engkau beristirahat. Tenggelamkan saya Tuhan dengan cinta kudus-Mu. Katakan itu. Hingga telinga Bapak, Ibu mendengar apa yang mulut Bapak, Ibu katakan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yohanes 17 ayat 11 berkata, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yesus, dia membawa karakter dan kepribadian Bapa, keberadaannya untuk memperkenalkan karakter itu kepada manusia, kepada Bapak, Ibu, dan saya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya sudah dapat melihat Yesus dalam kehidupan sehari-hari, maka itu artinya Bapak, Ibu, dan saya telah melihat Bapa. Karena Yesus mengerjakan segala sesuatu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa. Yohanes 17 ayat 6 berkata, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Dengarkanlah ini. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Eka. Dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Dia, terputus dari Dia, Allah membuat rencana agar manusia dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, diikat kembali, agar manusia kembali menjadi satu tubuh dengan Dia. Disatukan dengan Kristus, dijadikan pewaris kerajaan Allah dengan satu tujuan jauh ke depan, yakni menjadikan kita puji-pujian, menjadikan Bapak, Ibu, dan saya sebagai sarana agar semua makhluk yang Ia ciptakan memuji-muji Dia, supaya Ia dapat memperlihatkan seluruh kemuliaan dan keagungannya kepada Bapak, Ibu, dan saya, juga di hadapan sekalian makhluk yang lain. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darah-Nya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana
kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Kristuslah Bapak, Ibu, dan saya diberi warisan. Supaya kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kita yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus diberikannya sebagai jaminan warisan. Hingga Bapak, Ibu, dan saya memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji-muji Dia, untuk memuji-muji kemuliaan-Nya. Setelah Allah Bapa membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati dan menundukkan Dia jauh di atas segala kuasa dan penguasa, Ia juga telah membangkitkan Bapak, Ibu, dan saya, serta mendudukkan kita juga di tempat yang sama di surga, jauh lebih tinggi dari semua kuasa dan penguasa di alam semesta ini. Seperti yang tertulis pada Efesus 1 ayat 19-21. Dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kuasa kekuatan-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kuasa dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, perjalanan hidup Bapak, Ibu, dan saya sebagai perjalanan kekristenan bukan dimulai apa yang harus kita perbuat, tetapi kepada apa yang Dia telah perbuat. Kita ditempatkan pada posisi di mana kita mulai dengan menikmati apa yang telah Dia kerjakan bagi kita, apa yang sudah di surga selesaikan, karena Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bukan di tempat pada posisi di mana kita berusaha mencapai hal-hal yang dijanjikan dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya tulisan kepada jemaat Efesus dimulai dengan kalimat, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga."
Ia yang mengerjakan segala sesuatu dan menyelesaikannya. Barulah manusia dibentuk pada hari ke-6, dan ia menempatkan manusia di tengah-tengah pekerjaannya yang telah selesai. Hari ke-7 adalah hari perhentian Allah. Tetapi itu adalah hari pertama Adam. Jadi, Adam memulai hidupnya dengan istirahat di dalam pekerjaan Allah yang sudah selesai. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Inilah yang Bapak, Ibu, dan saya lakukan saat ini. Berendam dalam hadirat-Nya. Berendam dalam kasih-Nya. Menikmati hadir-Nya. Mengalir penuh. Semua orang kudus dan malaikat, mereka sujud di hadapan tahta-Mu ya Tuhan. Hingga semua panatua melemparkan mahkota mereka ke hadapan Anak Domba Allah dan bernyanyi, memuji dan menyembah. Engkau layak ditinggikan. Engkau layak untuk semua ini. Karena dari-Mu adalah segalanya. Dan bagi-Mu adalah segalanya. Engkau layak mendapatkan kemuliaan. Engkau layak mendapatkan ini semua. Engkau layak untuk itu semua. Engkau layak. Engkau layak. Engkau layak ya Tuhan. Semua kemuliaan adalah milik-Mu. Ya Tuhanku, pujaan hatiku. Biarlah penyembahan ini menjadi dupa yang harum. Dupa yang menyenangkan hati-Mu. Hanya milik-Mu Tuhan. Segala kuasa, pemerintahan, kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi, masih tersedia satu hari perhentian. Hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab siapa saja yang telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan yang sama. Yesus bersama-sama dengan Bapa memulihkan segala sesuatu yang telah dirusak akibat dosa Adam. Setelah Yesus bersama-sama dengan Bapa di surga, membereskan kerusakan itu dan mengakhirinya dengan seruan, "It's finished." Sudah selesai. Dengan tergantungnya Dia di kayu salib, Dia dijadikan dosa
karena pelanggaran Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Dia bersama Bapa telah mempersiapkan pesta perjamuan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Apakah Bapak, Ibu, dan saya sudah siap? Apakah kita sudah siap di hadapan Allah? Meja perjamuan sudah disiapkan. Pakaian mempelai sudah disiapkan. Apakah Bapak, Ibu sudah siap? Mari kita merenungkan. Apakah saya siap, Tuhan? Saya ingin selalu siap, Tuhan. Mari Bapak, Ibu, kita datang dengan hati yang murni. Kita datang dengan ketulusan. Sembahlah Dia. Hati yang melekat, hati yang menyembah. Itulah yang Tuhan inginkan. Biarlah hati yang menyembah dan hati yang melekat itu Ia temukan di dalam Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Yang pada pagi hari ini terbelenggu dengan hutang piutang. Mari katakan bersama-sama dengan saya pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hutangku sudah selesai. Aku pasti membayarnya bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Roh Kudus hingga lunas. Karena apa yang aku imani berdasarkan apa yang surga sudah selesaikan. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang hingga saat ini terikat dengan roh agamawi. Saya nggak perlu tunjuk siapa orangnya. Bapak Ibu tahu benar siapa diri kita masing-masing. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Untuk siapapun yang ada di Zoom meeting ini, maupun yang tidak ada di Zoom meeting ini, yang mendengarkan doa perkataan ini. Tuhan, bebaskan kami dari setiap belenggu, dari setiap keterikatan roh agamawi.
Kami ingin melayani di mana kami melayani, bukan berdasarkan apa yang bisa kami layani, apa yang bisa kami lakukan. Tapi kami mau melayani Engkau Tuhan, sebagai luapan cinta kami kepada Tuhan, sebagai ekspresi kami terhadap Tuhan. Tidak ada beban, tidak ada keterikatan. Belenggu itu sudah dilepaskan. Ikatan itu sudah diputuskan. Tembok itu sudah dihancurkan. Sehingga ketika kami melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bukan lagi sebagai beban yang harus kami pikul, bukan lagi sebagai kewajiban tanggung jawab yang harus kami lakukan. Tapi karena Engkau Tuhan, karena kami mencintai-Mu Tuhan, izinkan saya berdoa untuk Kak. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap belenggu, setiap keterikatan terlepas. Be free. Jadilah menang. Jadilah bebas. Terlepas dari garis keturunan, ikatan nenek moyang, roh-roh nenek moyang, ikatan-ikatan masa lalu, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Doa yang sama juga untuk ibu. Jadilah bebas, terlepas, be free, terlepas. Bila air yang hidup itu mengalir dari ujung kepala hingga ujung kaki, membersihkan setiap roh, jiwa, tubuh, nyawa kita semua. Bila air itu memancar keluar dari hati Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Setiap kutuk-kutuk yang mengikat terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk itu dibatalkan. Semua ikatan-ikatan masa lalu bagi ibu sudah dihapuskan, baik di alam memori maupun di alam materi. Semua sudah dihapuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Api itu dibangkitkan di dalam Dewi. Api itu dinyalakan di dalam. Terima itu. Imannya, iman Kristus terhadap engkau ada pagi ini, bukan karena engkau, bukan karena kamu, tapi ada pagi hari ini karena iman Kristus. Kristus beriman. Bapak, Ibu, dan saya dilepaskan, dibebaskan dari setiap belenggu,
baik masa lalu maupun belenggu keterikatan dengan dunia ini, dunia yang jahat, terlepas, terbebas di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pikiran-pikiran kutuk, beban-beban yang ada dalam pikiran dan hati Bapak Ibu pada pagi hari ini terlepas. Sakit penyakit itu sudah disembuhkan. Sakit penyakit itu sudah disembuhkan, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Sebagaimana Tuhan Yesus tergantung di kayu salib dan berkata kepada Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini, sudah selesai. Terima kasih Tuhan untuk sesi pada hari ini. Engkau hidup, Engkau begitu nyata untuk kami. Kami terima setiap doa, kami terima iman kami terima setiap urapan, setiap karunia yang Tuhan curahkan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersahati, kami berdoa, dan bersama-sama mengucap syukur. Katakan, amin. Amin. Amin.